The name Diono Cushion has approved he has potential about having this accreditation as a doctor honoris causa. And we are from UIPM Indonesia proud, very proud about having these people. So congratulations for Indonesian people, Diono Cushion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Shaleh Ridwan, Presiden UPM Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bajak karena setiap hari beliau ini melakukan mengajar online antara 3-4 negara setiap hari. Hari ini beliau menyiapkan waktunya itu 2 jam untuk kita. Alhamdulillah, syukur beserta ibu dan anaknya. Yang saya hormati para penerima gelar doktor honoris causa. Hari ini kita undang ada 4 orang. Yang hadir hari ini hanya 2. Yang hadir alhamdulillah yang saya hormati Dr. Diono Cushion SEM beserta Ibu Lilis Hartati. Terima kasih ya Bu. Dan keluarga, alhamdulillah ada anak-anaknya, juga anak teman saya juga, ini juga. Beliau ini kerap disebut dengan sahabat ANDK Al-Jambi. Mereka punya tim yang kuat dan praktisi ekonomi syariah, ketua umum masyarakat pencipta bank syariah. Ini ketuanya kawalan MES, jadi pencipta khusus bank syariah. Penulis tentang bank syariah. 36 tahun lebih 9 bulan berada di perbankan konvensional dan syariah, para pemberi praktisi bank syariah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Diono Cushion beserta Ibu, beserta keluarganya. Alhamdulillah, selamat datang jadi menemui undangan kami. Berikutnya Dr. Imam Hari Marsono MSI. Ini dari Semarang ya Pak? Yes. Masya Allah, jadi saya undang hari Rabu datang Semarang, mau datang juga. Syukur bisa datang. Serta Ibu Siti Nur Hasanah, serta tim dari Semarang, Barakallah. Jadi hari ini kita akan mendengarkan nanti katakan ya profesor kita akan memberikan sedikit apa itu UPN dan bagaimana caranya katakan kita bisa bertemu di sini dalam rangka kita memberikan penghargaan. Jadi ini ijazahnya sudah datang dari kemarin, ya, langsung masih disegel, kelihatannya nanti belum dibuka, ada covernya begitu. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Pertama kita harus bersyukur dengan hari ini tanggal 28 Sa'ban 1443 Hijriah, ya kan, bertepatan dengan tanggal 31 Maret tahun 2022, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini adalah momentum bagi saya sangat luar biasa. Saya secara pribadi mengucapkan syukur, keluarga saya juga syukur bahwa pada hari ini benar-benar kami diberkahi oleh Allah, kita bisa bertemu dengan penerima Dr. honoris causa dan keluarganya sebagai
kekuatan dalam membangun peradaban umat, khususnya umat Islam. Harapan saya ke depannya ini kita bisa tingkatkan pada kegiatan-kegiatan seminar, ya, kita angkat nilai-nilai intelektual orang-orang Indonesia dan kita publikasikan, karena memang sudah saatnya bangsa Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang memahami sejarah Islam, memahami bagaimana berperilaku baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kita satu sama lain harus melengkapi itu. Ya, akhirul kalam, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu ya khusus, jadi sama standar ini sertifikat untuk gelar kehormatan doktor honoris causa. Ini. Jadi ini dikatakan UAM is member of United Nations Global Compact serial number 137635 dan UA European Union Transparency Register. Kita ada register semua. Has been accredited by USA Presidential Advisory Board. Jadi salah satu Dewan Profesor UIPM ini adalah di Washington DC. Salah satunya Profesor Philip Jadev, dan yang kemarin saya kasih fotonya itu yang bertemu dengan Yusuf Kala itu. Jadi salah satu profesor kami itu salah satunya adalah yang aktif di Gunung Putih. Dan juga kita masuk dalam waktu London. Kita masuk dalam waktu ini adalah bagian akreditasi. Akreditasi untuk tingkat pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Makanya kalau misalnya Pak Wiono ya ingin membuat bagaimana pendidikan ya bangsa ya Islam ini, ekonomi saya ini dibuat ya dengan berafiliasi internasional, saya bisa ajukan karena sudah bagian dari alumnus IPM menerima gelar sama Pak Imam Eri juga di Semarang juga begitu. Harus kita angkat, kita publikasikan seperti itu. Dan ini adalah SK-nya. SK ini diputuskan dari Dewan Profesor Board yang berada di Amerika. Begitu sudah diputuskan, serial numbernya baru diteruskan ke Malaysia. Dari Malaysia baru diinformasikan ke saya. Seperti itu. Oke, ada Dr. Yono SMN. Atau silakan ke depan. Abang jadi dulu, abang. Ya udah, abang sekali dulu foto. Oke, sekali dulu foto. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today this is a prestigious moment that I must info to all support of UIPM International. Today is that we are going to, announce about the name Diono Kushin has approved. He has potential about having this accreditation as a doctor honoris causa. And we are, from UIPM Indonesia, proud, very proud about having these people. So, congratulations for Indonesian people, Diono Kushin. And also, this is from the Academic Professor Board, accredited for the name Diono Kushin, and this is for like the the statement, formal statement. So it will be combined to document, and this is very important document to be fulfilled. So what has been achieved by him. So again, this is for international community only, and for academic people as well. Congratulations from my people from Indonesia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahiyatul Ahlul Jannah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, di mana kesempatan pada hari ini kita telah menyaksikan bersama bahwa saya pribadi dan imam telah diberikan gelar kehormatan dari UPM. Ya. Jadi Doktor Honoris Causa, ini satu gelar yang diberikan penghargaan, bukan dari akademi. Ya. Dan ini satu penghormatan kepada kami dan juga keluarga yang mana selama ini berkecimpung di dalam kegiatan bermasyarakat, mengajak dari lumpur riba untuk keluar dari lumpur riba, di mana awalan kita hidup di dalam kubangan riba. Alhamdulillah di tahun 2002 Allah berikan hidayah dalam satu buku kitab kecil yang sampai detik ini orang yang membeli itu nggak tahu saya. Jadi kitab kecil itu namanya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Saya pada saat itu posisi cukup bagus sebagai anak muda, umur 30-an, tapi sudah melewati 5 provinsi. Saya punya kesempatan diberi akses untuk tanda tangan itu jual aset, beli aset di atas 1M. Masya Allah untuk tahun 2000-an. Ya, karena tahun 95 saya baru naik jadi manajer, di tahun 2000 itu baru lulus S2-nya di industri. Tahun 2002 sudah jadi senior manajer di sana. Namun ketika membaca buku itu, air mata saya mengalir pada saat itu. Tidak bisa lagi untuk hadir bekerja di tempat riba. Namun untuk menyampaikan ke keluarga belum siap. Kadang Allah memudahkan ketika kita sudah punya niat. Dikabarkan tempat saya di daerah saya akan buka bank syariah. Yang mana juga saya pada waktu itu tidak melayani nasabah, tidak melayani orang-orang atau tidak melayani tamu. Namun qadarullah pemimpin meminta saya untuk melayani tamu. Nah, dalam perjalanan itulah saya tahu bahwa ini ingin bertemu dengan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren, padahal pada waktu kita di tempat riba nggak kepikiran. Mungkin sholat, alhamdulillah kalau bisa ini tidak diikuti. Mungkin 1 tahun cuma 2 kali. Hari Jumat kadang-kadang. Ya. Ini jauh banget. Padahal posisi dunia apa yang diminta keluarga ada. Namun kedekatan kita azan berbunyi nggak sempat kaki untuk melangkah, sangat berat. Membuka Al-Quran jauh banget. Ini salah satu dampak. Jadi ini kita ingin mengajak, makanya dalam tulisan ini Masya Allah tulis dan juga praktek-praktek yang dilakukan. Jadi bab pertama saya tulis ini Pak Prof, itu akidah, keyakinan rezeki dijamin Allah. Semua dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya tidak mau kata Ustadz, kalau mungkin dapatnya dari Ustadz, tapi saya merujuk selalu dalilnya Quran atau Sunnah dan As-Sunnah. Dan juga fatwa-fatwa para ulama yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi lengkap ada di buku itu. Yang kedua itu baru praktek di bank syariah. Makanya di kesempatan ini saya terima kasih sangat kepada Pak Agus ya yang memprakarsai atau memberi promotor untuk disampaikan kepada Pak Profesor Soleh Ridwan ya, yang ternyata juga mendukung ya untuk disampaikan ke UPM bahwa alhamdulillah
Di 1 Maret sudah ada info kan, jadi kita disepakati atau disetujui untuk gelar itu. Dan juga kaget-kaget selama saya bisa membawakan ini, menyampaikan kepada orang, Pak saya keliling Indonesia. Ketika saya hijrah itu betul-betul mengambil takut hanya kepada Allah. Jadi ketika hijrah saya langsung ambil takutnya hanya kepada Allah. Jadi menyampaikan yang hak itu memang baik. Dan ini memang sabda Rasulullah, "Qulil haq walau kana murran." Ini memang baik. Tapi ternyata itu nikmat bagi saya dan keluarga. Ya, saya terima kasih kepada keluarga yang terus mendukung, terutama istri saya. Ya, istri saya yang pertama. Ya, karena yang kedua belum ada. Dan maka mudah-mudahan terus bisa sampai bertemu di jannah. Amin. Baru kadang-kadang ketika dia ngomongin itu ada juga sakit gitu ya. Sakitnya sebenarnya. Alhamdulillah anak-anak saya hadir semua. Alhamdulillah. Dan ini satu kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika kita takut dengan azab Allah. Jadi kalau orang mungkin berangkat selalu sendirian, mungkin kemana-mana, alhamdulillah saya bisa sama keluarga. Jadi dimudahkan untuk melihat Ka'bah, ya, dimudahkan ke tanah suci. Ini baru saja kita pulang dari Turki. Jadi ngambil gelar ini pulang dari Turki, katanya ini ngambil gelar ke Turki. Ini keberkahan yang luar biasa. Intinya ingin saya sampaikan, ketika kita hijrah mendekat kepada Allah, semua orang bilang susah, ternyata di kita enggak. Kita enggak. Ini nih yang paling penting. Nah, alhamdulillah anak saya yang pertama, anak saya yang kedua ini sudah punya cucu, yang ketiga ini barusan aja dipanggil untuk ke Madinah. Walaupun saat ini beliau kuliah di Libya. Sudah 5 tahun Pak, balik lagi 0. Lalu nanti ke Madinah. Yang keempat ada di Turki kemarin yang barusan kita lihat. Jadi ini satu berita gembira kepada Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ketika kita hijrah karena Allah, semua kegiatan kita dimudahkan oleh Allah. Dan kami berterima kasih dan selalu bersyukur kepada Allah setiap apa yang diberikan. Maka ini mudah-mudahan tadi kalau Pak Prof ingin mengembangkan ke mancanegara, Masya Allah gitu kan, ini perlu ditranslate dulu ke bahasa Inggris kalau gitu. Kemarin dari Palestina juga minta, tapi kita untuk mentranslate-nya belum bisa karena memang kita keliling Indonesia ini kebetulan dibiayai oleh Bank Ribawi, tapi kita keliling Indonesia, biayanya Bank Ribawi Pak. Dan untuk mengajak mereka, jadi ada yang disampaikan saat itu, ada yang langsung keluar, ada yang dan alhamdulillah tidak ada yang marah. Tapi setelah kita keluar, baru mereka ributan. Karena dakwah itu Pak jangan menghakimi. Jadi dakwah saya itu menyampaikan saja. Jadi di tempat Anda bekerja ini adalah transaksi yang melanggar syariat Islam. Jadi gaji yang Anda terima itu haram. Dan itu saya dari Indonesia. Bukan di masjid. Memang berat. Bukan di masjid. Jadi kalau di masjid pasti enak, orang sudah kepingin baik. Ini di tempat ribanya saya ngomong. Sarang ribanya. Jadi, tapi saya tidak menghakimi mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu hari ini bahwa tempat kita bekerja ini riba, gaji kita haram, Bapak yakin? Ibu yakin? Ketika Bapak Ibu bilang yakin, seluruh dosa Bapak Ibu dihapus Allah. Berita gembira atau berita menakutkan Bapak Ibu? Sangat gembira. Sangat gembira. Berita gembira. Ketika kita menyampaikan berita gembira, apakah ada yang marah? Nah, maka itulah berhasil saya. Tahun 2006 seluruh kartu kredit saya itu saya gunting-gunting. Sekarang Pak Profesor bisa pakai kartu kredit. Ada namanya hasanah Pak. Ada tambahan harta Rp1. Oh, luar biasa itu. Nah, itulah yang saya kembangkan. Mungkin Bapak Ibu bisa buka nanti di YouTube AMDK Al Jambi.
Itu ada di bukunya di YouTube Pak Erik. Iya. Itu perjalanan saya muter untuk nyampaikan dakwah ini, Pak Prof. Ya, jadi kita buka dan itu permintaan dari anak saya. Jadi bukan untuk cari yang macam-macam. Jadi kepingin kalau saya sudah nggak ada, anak cucu masih bisa ngelihat, oh ini kakek saya, ini yai saya gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi ya inilah kemungkinan wasilah yang diberikan Allah lewat Pak Agus ya. Ini teman baik yang selama ini bekerja sama jualan kopi durian. Iya. Jadi kopi durian itu konvensional ogah. Pilihannya Islam. Sementara duriannya itu dari uang riba, ingat ancamannya neraka. Jadi kira-kira supaya bisa sampai, jangan ketika nyampaikan riba orang langsung kaku kan. Karena riba itu adalah rayuan iblis berujung asal. Ya karena di situ ada bunga. Karena bunga itu bertambah uang, neraka, ganjaran amalnya. Nah itulah yang mungkin saya sampaikan. Ini sangat terima kasih banget waktu yang diberikan. Kalau ingin lebih lagi, tunggu situ layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.